Pada suatu masa, terdapatlah kastil megah di tepi pantai. Di sanalah Pangeran Edward dan istrinya hidup bahagia. Nama istrinya adalah Arya, dan ia adalah putri duyung. Here's my home, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me the little mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar. Jauh di laut dalam, pada sebuah goa, juga terdapat kastil. Namun yang ini adalah kastil jahat. Saudari Raja Laut yang jahat hidup di sana, berencana menghancurkan kerajaan laut dan merebut tahta dari tangan sang kakak. Satu hari, penyihir jahat Vega berenang-renang di laut bersama sahabatnya si ular. Dan ia melihat sebuah cermin berbingkai ungu tersangkut di pasir. Sebuah cermin ajaib di tengah lautan? Dari mana asalnya ya? Ya, kita bawa saja ke goa yang mulia. Siapa tahu ada gunanya. Penyihir Vega membawa cermin itu dan kembali ke gua. Begitu sampai, ia berdiri di depan cermin itu, namun tidak melihat bayangan dirinya atau apapun di cermin. Hari demi hari berlalu, dan sang cermin hanya berpusar-pusar dan mengambang. Penyihir Vega tidak tahu cara kerja cermin itu, dan tepat kala ia akan membuangnya, tiba-tiba arus dalam cermin berubah. Di tengah arus cermin, muncullah sang pemilik cermin. Ialah Ratu Jahat Hela. Wahai cermin, apa yang kau pikirkan? Tunjukkan, di mana kau tenggelam? Vega terkejut ketika melihat wajah manusia daratan di dalam cermin. Si ular bersembunyi ketakutan. Oh, yang mulia, wanita dalam cermin itu bukan dirimu ya? Ya. Penyihir laut Vega mendekati cermin itu, menanggapi Hela. Cermin ajaib ini berada di laut dalam dan telah menjadi milik adik Raja Poseidon, yaitu aku. Hela dan pelayannya Dankov tidak percaya dengan yang mereka lihat. Wanita penghuni laut dengan kaki berbentuk tentakel. Dankov pernah mendengar tentang kerajaan laut dan membisiki ratunya terkait kekuatan dunia bawah laut. Hela menginginkan kekuatan baru dari lautan. Sehingga ia mengajukan penawaran pada penyihir laut. Hei kau penyihir darat, bagaimana kalau kita buat kesepakatan Ratu Jahat? Kau bantu aku menyelesaikan masalah dan akan kuberikan kitab sihir berisi aneka mantra dahsyat. Penyihir Vega menceritakan segala hal tentang Putri Duyung Arya dan Pangeran Edward. Dikatakannya jika ia bisa menangkap sang pangeran, maka ia mampu memegang kendali akan kerajaan laut selamanya. 3 hari setelahnya, Pangeran Edward tengah mempersiapkan pelayaran menggunakan kapal milik ayahnya. Seperti biasa, ia menuju haluan kapal, melihat ke arah awan untuk memeriksa kondisi cuaca. Langit jernih, cuaca cerah, dan posisi awan tinggi. Segalanya sempurna untuk memulai pelayaran. Selanjutnya, Pangeran Edward bersandar pada pagar kapal untuk memeriksa kondisi laut. Namun, anjing milik pangeran menggonggong dan berlari ke arahnya. Anjing itu berusaha menariknya menuju daratan. Oh, ada apa, Dagi? Kau merasakan datangnya bahaya? Saat itu juga, tiba-tiba langit menggelap. Awan bergerumbul dan menutup sinar matahari. Gelombang dahsyat tiba-tiba tampak di kaki langit. Melalui bola kristalnya,
Ratu Hela mengendalikan awan dan angin di sekitar kapal pangeran. Sementara penyihir Vega menciptakan gelombang raksasa melalui mutiara kristalnya. Lalu, gelombang dahsyat menyapu tubuh Edward hingga ia tercebur ke air dan membuatnya tenggelam ke laut dalam. Sementara di istana, Putri Duyung Arya melihat datangnya badai hebat dan berlari ke dermaga untuk mencari Pangeran Edward. Ia berlari ke arah dermaga tatkala Dagi si anjing berhasil selamat dari badai. Kita tidak punya banyak waktu, Dagi. Ular yang menanti pangeran tenggelam memelintir tubuh pada kaki pangeran dan membawanya ke gua bawah air. Putri Duyung Arya mengumpulkan keberanian lalu terjun ke laut. Namun Vega melihatnya melalui mutiara kristal sehingga tiba-tiba bagian atas air berubah menjadi es. Hingga Arya terjatuh di atas permukaan es yang keras dan terluka karenanya. Ia berusaha menghancurkan es itu dengan tangan dan kakinya. Namun tidak berhasil. Oh tidak, aku tidak bisa masuk ke dalam air. Pasti ini ulah Vega yang berusaha menghalangiku menyelamatkan Edward. Di saat yang sama, kawan mungilnya lumba-lumba Dolphy yang menyadari Arya tidak berhasil menyelam ke laut, mendatanginya. Ia berusaha menghancurkan es dengan hidungnya, namun esnya terlalu keras. Lalu si Camaringo datang membantu. Ia berusaha menghancurkan es dengan paruhnya, tetapi ia juga gagal. Waktu semakin sempit. Pangeran Edward disandera dalam gua penyihir laut dan nyaris tak mampu menahan nafas lebih lama lagi. Vega si penyihir laut berdiri di depan cermin ajaib. Cermin hitam di lautan, tunjukkanlah keberadaan penyihir Hela. Sudah kulakukan apa yang kau pinta, kaki cumi. Sekarang berikan kitab sihir padaku. Penyihir laut mengambil kitab sihir dari lemari penyimpan ramuan, lalu mengirimkannya melalui pusaran air di dalam cermin. Namun, lengan-lengan gurita mungil dari dalam buku membeli tangan Vega dan tak mampu dilepaskannya. Sehingga cermin ajaib mengangkutnya menuju daratan, tempat di mana Hela tinggal. Tidak mungkin. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Aku harus kembali ke guaku. Tatkala penyihir laut tersasar di daratan, Dolphy pergi mencari bantuan. Ia meminta paus raksasa Willy yang tinggal di kerajaan laut untuk membantu memecahkan es. Paus raksasa Willy dan lumba-lumba kecil Dolphy berenang ke permukaan air. Arya yang mengetahui apa yang dilakukan Willy merasa sangat gembira. Willy berenang dengan mendorong ke atas dan berhasil menghancurkan permukaan es dengan hidungnya yang kuat. Putri Duyung Arya segera terjun ke air, lalu berenang menuju goa tempat tinggal Vega. Begitu menyentuh air, kakinya berubah menjadi ekor duyung. Sahabat-sahabatnya Dolphy dan Willy berenang bersamanya hingga tiba di goa Vega, penyihir laut. Ular kepala dua penjaga goa kali ini melihat ada yang datang. Ia memanggil penyihir laut yang disangkanya masih berada di dalam goa. Yang mulia, mereka datang. Mereka datang. Di mana kau? Lakukanlah sesuatu. Willy sangat kesal dengan ular itu, sehingga disanderanya ular dalam mulutnya yang besar. Tidak. Aku benci napas paus. Dan di sini sangat gelap sekali. Tolong kami. Segera periksa setiap ruangan. Aku akan menuju ke penjara tulang mencari Pangeran Edward. Begitu sampai ke penjara tulang, Duyung Arya melihat pangeran mengambang tak sadarkan diri. Arya menyelipkan diri masuk ke penjara tulang, lalu menempatkan pasir laut ajaib dalam mulut pangeran
untuk membantunya bernafas dalam air. Tiba-tiba, cahaya ajaib mengelilingi tubuh pangeran. Kakinya tiba-tiba menghilang dan digantikan dengan ekor ikan berwarna merah. Lalu, Pangeran Edward terjaga dan mulai bernafas dalam air. Kau selamat! Arya, aku bisa bernafas dalam air. Rasanya menyenangkan sekali. Terima kasih, kau menyelamatkan hidupku. Ayo, kita pergi dari sini, pangeranku. Duyung Arya dan Pangeran Edward yang berubah menjadi manusia ikan bergandengan tangan dan berenang ke permukaan. Hidup mereka diliputi dengan kebahagiaan dan rasa itu berlanjut dari lautan hingga ke darat. Hai burung, bisa tidak kita punya sayap sewaktu-waktu? Kalau bisa, keren sekali. Setelah berhari-hari merangkak di tanah, penyihir laut akhirnya tiba di lautan dan berhasil kembali ke guanya. Dan tatkala dilihatnya pangeran berhasil melarikan diri, Cepat atau lambat, aku akan berhasil menginjakan kaki di kerajaan laut itu.